Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik pada kita. Dia telah menyertai kita sepanjang minggu ini dan Dia kembali mempertemukan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan menyimak warta kita. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu untuk Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bersama kami di GP Kris Kelapa Gading. Kami mengucapkan selamat beribadah, semoga ibadah pada pagi hari ini dapat memberkati Bapak dan Ibu. Dan juga jemaat yang setia beribadah, kami juga mengucapkan selamat beribadah. Hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, harap jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Untuk jadwal kegiatan sepekan, hari Kamis jam 19 ada kebaktian ibadah doa yang akan dilaksanakan dalam bentuk Zoom meeting. Link akan dibagikan di grup Jemaat GP Kris Kelapa Gading. Hari Sabtu ada 2 kegiatan, yaitu jam 5.30 ada persekutuan remaja dan jam 19 ada ibadah pemuda, juga dalam bentuk Zoom meeting. Khusus untuk ibu-ibu, persekutuan Komisi Wanita akan dilaksanakan setiap hari Jumat pada minggu pertama tiap bulan, juga dalam bentuk Zoom meeting. Juga untuk adik-adik kita, anak-anak kita di kelas sekolah minggu akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu via Zoom. Kebaktian umum seperti biasa pada jam 10.30 melalui YouTube channel GP Kris Kelapa Gading. Kami juga atas nama majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah setia memberi persembahan maupun perpuluhan pada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan, mau mengagungkan namanya. Kita katakan suci, suci, suci. Suci, suci, suci.
Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap berteluh. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu yang begitu mulia, yang begitu baik pada kami. Kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini, telah menolong, memimpin setiap langkah kami. Terlebih-lebih pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu. Kau pimpin setiap kami ya Tuhan. Kau suci, Kau kuduskan setiap kami. Biarlah kami boleh layak datang padamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dan untuk semeja dengan Kau menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan kita begitu mulia, begitu besar. Dia juga sungguh baik. Dia telah mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Kita naikkan puji. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Ya, He's so good to you and He's so good to me. Begitu besar kasih Dia, tak terukur. Dia telah mati gantikan kita. Dia curahkan darahnya untuk tebus dosa kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, tak terukur kasih-Mu. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Kita naikkan pujian sekali lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pada hamba-Nya kami persilakan. Hati kami bersuka cita dan bersyukur tak henti-hentinya kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu peduli, perhatian, dan yang sangat menyertai setiap kami di dalam setiap pergumulan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa Kau limpahkan bagi kami. Betapa besarnya kasih itu, sehingga tak terukur bagi kami Tuhan. Karena kasih yang begitu besar yang Kau nyatakan melalui Kristus Yesus yang telah mati bagi kami. Berbicaralah kepada kami sekali lagi, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kebenaran, dasar iman, pengharapan bagi kami dan menjalani hidup di dunia ini. Hati kami telah siap, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 19. Lukas 18 ayat 18 sampai 19. Mari kita membaca dua ayat ini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saya ulangi ayat yang ke-19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan kembali melihat tema bulanan kita tentang goodness of God, ya, kebaikan Allah. Dan kita sudah mendengar di dalam 2 minggu yang berturut-turut yang lalu. Minggu pertama bulan Juli kita sudah melihat apakah itu kebaikan Allah. Kita sudah melihat makna dan arti secara etimologi bahwa Allah
adalah kebaikan itu sendiri. Lalu minggu lalu kita sudah lihat konteks kebaikan Allah dalam perjanjian lama. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kebaikan Allah dalam perjanjian lama, maka kita harus melihat apa yang Tuhan nyatakan mulai dari awal sampai pada akhir di kitab yang terakhir dalam perjanjian lama. Tentu itu banyak sekali. Tapi kalau boleh disingkatkan, maka kita bisa lihat kebaikan-kebaikan Allah di dalam penciptaan. Setiap kali Dia menciptakan sesuatu, di sana Tuhan katakan Dia melihat semuanya itu baik. Bahkan ketika Dia menciptakan manusia, dan ada catatan di sana, sungguh amat baik. Jadi kata kebaikan pertama kali dikenalkan oleh Tuhan melalui penciptaannya. Kita baru mengerti konsep tentang baik, konsep tentang kebaikan itu di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara. Lalu kita lihat pada zaman Nuh. Siapa yang tidak tahu kisah Nuh? Betapa Tuhan menyatakan kebaikannya kepada Nuh, sedangkan Dia menutup, menyembunyikan kebaikannya bagi semua orang selain Nuh dan keluarganya. Sehingga ketika air bah datang, Nuh dan keluarganya diselamatkan, sedangkan semua manusia dan makhluk yang lain mati semua. Kebaikan yang menakjubkan yang dinyatakan kepada Nuh ini, dan itu ada kaitannya dengan pemilihan. Lalu kita juga melihat bagaimana kebaikan Allah dinyatakan pada zaman Abraham. Abraham dipilih secara khusus untuk dipanggil keluar dari negerinya. Lalu dipersiapkan menjadi cikal bakal, menjadi umat pilihannya. Dialah bapak leluhur yang pertama yang Tuhan pilih, yang Tuhan siapkan sebagai bapak dari segala orang beriman. Dan kemudian Dia membuat satu perjanjian kekal, yang oleh perjanjian itu mengikatkan Abraham dengan kebaikan Tuhan, menjamin kehidupan dan kelangsungan keturunan Abraham mengalami kebaikan Tuhan. Lalu kemudian disusul pada zaman Ishak, dan akhirnya pada zaman Yakub 12 suku Israel, dan sampai mereka keluar dari Mesir. Wow, kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan kebaikan ini mengikatkan kita selama-lamanya karena ada perjanjian di situ. Kemudian kita melihat pada zaman Musa di masa keluaran, kemudian berlanjut pada zaman Yosua, kemudian zaman hakim-hakim, zaman Rut ketika terjadi kelaparan yang luar biasa. Rut dipilih oleh Tuhan melalui kedaulatannya, dan itu berkaitan dengan kebaikan Allah. Kemudian zaman raja-raja, ya, dan akhirnya zaman nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, sampai pada Maleaki. Kita melihat beribu-ribu kali Tuhan menyatakan kebaikan hatinya kepada manusia melalui sejarah demi sejarah, dan umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel. Dan itu semua tertulis di dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat kebaikan Allah dalam konteks perjanjian baru. Dalam konteks perjanjian baru ada dua pertanyaan yang akan kita jawab. Seperti apakah kebaikan Allah di dalam konteks perjanjian baru itu? Dan bagaimanakah kebaikan Allah itu dinyatakan dalam perjanjian baru kepada kita? Saudara, hari ini saya akan membawa kita merenungkan 3 poin saja sehubungan dengan bagaimana kok kebaikan Allah di dalam konteks perjanjian baru. Yang pertama, kita akan lihat dalam perjanjian baru, kebaikan Allah tetap merupakan sifat dasar atau atribut dari Allah sendiri. Dari mana kita tahu? Dari bacaan kita tadi, Lukas 18 ayat 18 dan 19. Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik?
Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara-saudara, di sini kita lihat bagaimana Yesus menegaskan bahwa salah satu atribut Tuhan, salah satu sifat dasar Tuhan adalah baik atau kebaikan itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki sifat dasar seperti Tuhan. Dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang memiliki sifat dasar atau atribut seperti Allah, yaitu kebaikan. Dan dengan atribut atau sifat dasar inilah, maka itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah bukan hanya memiliki kebaikan, tapi Allah sendiri adalah kebaikan itu sendiri. Diri Allah itu sendiri adalah kebaikan itu sendiri. Ini tidak hanya bicara sekedar sifat karakter Allah saja, tetapi seluruh keberadaan Allah, jati diri Allah, di dalamnya adalah kebenaran dan tidak ada keburukan. Saudara, menarik sekali untuk kita renungkan bagian ini. Kemudian berdasarkan sifat dasar Tuhan ini, maka Allah juga dikatakan adalah sumber dari segala yang baik, sumber dari segala kebaikan. Dari mana kita tahu? Dari Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ayat ini ada suatu ayat yang sangat kokoh yang tidak bisa dibantah. Walaupun ayat ini dalam konteks permintaan doa, permohonan doa, walaupun demikian, ayat ini menunjukkan satu konsep perjanjian baru tentang kebaikan Allah. Bahwa Allah adalah sumber kebaikan. Dan Dia adalah kebaikan itu sendiri. Ya, Dia sumber kebaikan dan Dia adalah kebaikan itu sendiri. Karena itu setiap orang mestinya, harusnya meminta kebaikan hanya dari Tuhan. Sebab Dia adalah sumber dari segala yang baik. Dan Dia akan memberikan semua yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Allah yang diperkenalkan dalam perjanjian lama dengan Allah yang diperkenalkan dalam perjanjian baru sebenarnya sama. Kesamaannya di mana? Yaitu Allah dan perjanjian lama memiliki atribut sebagai Allah yang maha baik. Di dalam perjanjian baru pun Dia adalah Allah yang maha baik, sumber kebaikan, dan Dia adalah kebaikan itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, kalau kita belajar tentang atribut-atribut dasar dari Tuhan, sifat-sifat dasar Tuhan, maka kita sering mendengar Allah itu maha kudus, maha suci, maha benar, maha adil, ya, maha tahu, gitu ya, maha hadir. Tadi maha adil ya, kalau ini maha hadir, maha kuasa, dan salah satu adalah maha baik. Sebab Dia adalah kebaikan itu sendiri. Karena itu Dia sumber dari segala yang baik. Misal kita lihat saja dalam Mazmur 34 ayat 9. Ini padanannya dalam perjanjian lama. Dengan yakin pemazmur menyanyikan pujian ini. Dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wow. Kalau di dalam perjanjian lama tema tentang kebaikan sangat melekat pada diri Allah, maka dalam perjanjian baru itu dinyatakan secara real sebagai sumber daripada segala kebaikan. Luar biasa bukan? Ya, luar biasa. Jadi konsep perjanjian baru dengan konsep perjanjian lama tentang kebaikan Allah itu sama dari sisi Allah adalah kebaikan, Allah sumber kebaikan, dan Dia adalah kebaikan itu sendiri, dan itu adalah atribut atau sifat dasar Dia. Karena itu yang menjadi perenungan bagi kita begini, betapa kita bersyukur, betapa saya bersyukur dan bersama saudara harusnya bersyukur. Karena sampai hari ini ya, kalau hidup kita masih baik-baik saja,
Bukankah itu juga bersumber dari Dia yang maha baik? Bukankah itu juga berasal dan dikaruniakan oleh Dia yang penuh dengan kebaikan? Kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa bekerja, masih bisa makan, minum, pakai, ya, anak-anak kita masih bisa sekolah, Bapak Ibu masih bisa menikmati keindahan-keindahan di sekitar kita, kita masih bisa menikmati hal-hal yang enak, hal-hal yang baik di dunia ini, dan kita tidak kekurangan, kita selalu kecukupan, bahkan kadang-kadang berlebihan. Bukankah semua itu menyatakan sang sumber kebaikan itu melimpahkan segala kebaikannya bagi kita? Karena itulah alasannya mengapa orang percaya mesti selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Setiap kali kita bangun dari tidur, apa yang gak mungkin engkau sediakan, disediakan Tuhan. Ya, begitu kita bernapas, bukankah oksigen ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan berikan untuk kelangsungan hidup kita? Seandainya Tuhan hentikan 5 menit saja, banyak di antara kita yang gak akan selamat, bukan? Tapi semua itu Dia berikan dengan gratis. Semua berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang Dia limpahkan, semua itu menyatakan sifat Allah yang dasar ini, bahwa Dia sumber kebaikan bagi Anda dan bagi saya. Karena itu saudara, percayalah dan jangan khawatir. Hari demi hari yang kita lewati, selalu ada kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua, konsep perjanjian baru tentang kebaikan Allah. Yang kedua, dalam perjanjian baru, puncak dari kebaikan Allah itu dinyatakan melalui Yesus Kristus, saudara-saudara. Puncak tertinggi daripada kebaikan Allah itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Saya rasa ini sudah sering kita dengarkan. Kenapa demikian? Penulis Yohanes mengatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yohanes memiliki satu teologi yang sangat-sangat luar biasa. Dia pernah ada dekat dengan Yesus. Bahkan oleh mata kepalanya sendiri dia menyaksikan bagaimana Yesus mati di kayu salib. Karena itu dengan yakin dan lantang dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini merupakan puncak tertinggi dari penyataan kebaikan Tuhan kepada kita, bahwa anaknya yang satu-satunya diberikan untuk kita. Kita dapat bayangkan, saudara-saudara, seandainya Yesus tidak datang, seandainya Yesus tidak mati bagi kita di kayu salib, maka saya dan saudara akan tetap terikat oleh dosa, bukan? Seandainya Yesus tidak datang ke dunia dan tidak mati bagi kita, kita akan tetap berada di dalam kegelapan dunia ini, ya. Dan kita tidak akan pernah diselamatkan. Yang ada adalah kita akan binasa selamanya. Tetapi puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena oleh kasih-Nya yang besar, kebaikan hati-Nya dinyatakan dengan memberikan Yesus kepada kita. Dan waktu Dia memberikan Yesus kepada kita dan mati untuk kita, kita ada harapan. Kita dilepaskan dari ikatan dosa. Kita dibawa masuk ke dalam terang Dia, dan juga kita telah diselamatkan sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan tidak ada satu kebaikan manusia pun yang sama seperti kebaikan Tuhan ini, saudara-saudara. Kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Kristus, tidak ada satu manusia pun yang bisa berbuat hal yang sama. Mungkin ada orang bisa mati untuk anaknya, untuk istri, untuk suaminya.
Tetapi kematian kita tidak pernah seberharga kematian Kristus bagi orang-orang berdosa, sehingga membebaskan kita dari kebinasaan. Dan inilah yang menarik. Kalau engkau mengenal Kristus, engkau baru mengenal kebaikannya. Tapi selama engkau tidak mengenal Kristus, engkau tidak mungkin mengenal kebaikan Allah. Luar biasa. Sekarang kita lihat poin yang terakhir, poin yang ketiga. Apa konsep perjanjian baru tentang kebaikan Allah? Yang ketiga adalah dalam perjanjian baru, kebaikan Allah termanifestasikan atau terpatri di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus. Saya ulangi dengan bahasa Indonesia yang tidak pakai bahasa istilah ilmiah ya. Dalam perjanjian baru, kebaikan Allah itu tertanam di dalam diri manusia melalui Roh Kudus. Dasarnya di mana? Saudara, dengan hadirnya Roh Kudus dalam diri orang percaya, ketika saya dan saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keselamatan secara iman di dalam Tuhan, maka sejak itu Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus menguasai kita, memimpin kita, dan oleh Roh Kudus itu kita akan mengalami kehidupan rohani yang hidup dan yang kuat. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka kebaikan Allah itu terpatri dalam diri kita. Kebaikan Allah itu tertanam di dalam hati kita, dalam hidup kita. Termanifestasi di dalam diri kita, terrefleksi di dalam diri kita, atau teraplikasi di dalam diri orang percaya. Luar biasa. Saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dijelaskan di situ. Salah satu buah roh atau buah sifat dari buah roh itu, buah dari roh itu, Roh Kudus itu adalah menghasilkan kebaikan Allah dalam diri kita. Jadi di sini kita melihat ketika Roh Kudus hadir dalam diri saya dan saudara, maka salah satu buah roh yang akan muncul dalam diri saya dan saudara adalah kebaikan Tuhan, kebaikan Allah. Kebaikan Allah ini bukan berasal dari diri kita, bukan. Kebaikan Allah ini berasal dari Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Seandainya Roh Kudus tidak tinggal dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah memiliki kebaikan Tuhan. Seandainya Roh Kudus tidak ada di hati saya, maka tidak mungkin saya berbuat baik. Sebab Alkitab mengatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Dari mana kita tahu? Kita baca nanti di dalam di dalam Roma. Tapi sebelum ke sana saya mau kasih tahu dulu. Mungkin saudara bertanya begini. Ya, Bapak Ibu mungkin bertanya. Loh, Pak Pendeta, apakah orang di luar Tuhan tidak bisa berbuat baik? Bisa enggak orang di luar Tuhan yang belum mengenal Tuhan, belum percaya Yesus, tapi bisa berbuat baik enggak? Saya mau jawab, bisa. Loh, kalau bisa, apa bedanya? Orang di luar Tuhan dengan kita yang mengenal Tuhan, mereka bisa berbuat baik, kita yang percaya Tuhan juga bisa berbuat baik. Di situ masalahnya. Masalahnya adalah semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang di luar Tuhan itu bukan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Itu bukan buah dari Roh Kudus, karena mereka nggak punya Roh Kudus. Kebaikan orang di luar Tuhan itu adalah kebaikan manusia semata. Dan semua kebaikan manusia semata tidak berkenan bagi Tuhan. Hanya kebaikan yang dihasilkan dari Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya,
Itulah kebaikan yang memperkenankan hati Tuhan. Dan itulah kebaikan yang sejati. Jadi beda. Orang di luar bisa berbuat baik, bisa. Tapi itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Sebab itu kebaikan manusia semata. Tidak dihasilkan dari Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Karena Roh Kudus tidak ada pada mereka. Jadi jangan salah saudara. Ada banyak kebenaran di dunia ini kelihatannya sama, mirip, tidak ada bedanya. Padahal kalau kita belajar Alkitab itu sangat-sangat berbeda. Yang kedua, kenapa kebaikan orang di luar Tuhan tidak berkenan bagi Tuhan? Nah, di sini dia. Ya. Karena manusia sudah dirusak oleh dosa dan tidak ada satupun orang berdosa bisa berbuat baik yang memperkenankan hati Tuhan, itu nggak bisa. Ya. Kecuali engkau orang yang percaya Tuhan, yang sudah hidup di dalam Tuhan, hidup Tuhan di dalam engkau, maka semua kebaikan yang kau berikan itu mempermuliakan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, dan membuat senang hati Tuhan. Luar biasa. Tapi semua kebaikan orang di luar Tuhan itu tidak memperkenankan. Kenapa? Karena dia masih dirusak oleh dosa, dia masih dicemari oleh dosa. Coba kita melihat ya, di dalam satu ayat itu, di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12 berkata demikian. Ada tertulis, Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, penulis kitab Roma ini kalau bukan diilhamkan dari Tuhan, gak mungkin seorang manusia bisa mengatakan seorang pun tidak berbuat baik. Ya, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Gak mungkin dia berkata demikian. Sebab dalam pengalaman hidup kita, orang gak percaya Tuhan pun bisa berbuat baik. Ya, tetapi kenapa dia menulis tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak? Nah, ini didasarkan pada ilham Tuhan. Ilham Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang jatuh di dalam dosa, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semua sudah dicemar oleh dosa, dirusak oleh dosa. Maka selama orang itu belum mengenal Kristus, belum diselamatkan, maka kebaikan orang yang itu sekalipun segunung kebaikan dia, ya, luasnya selautan kebaikan dia, setinggi langitkah kebaikan dia, semua itu tak ada guna dan tidak akan pernah memperkenan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan itu masih dalam status dia di luar Tuhan, dia orang berdosa yang belum diselamatkan. Jadi semua kebaikan di luar Tuhan itu adalah kebaikan yang palsu, kebaikan yang manusia semata. Itu bukan kebaikan sejati. Kebaikan yang bukan berasal dari Allah Roh Kudus. Ya, beda dengan orang yang percaya Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan, ya, kita terima Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka dia akan menghasilkan satu buah roh dalam diri kita, yaitu kebaikan. Dan kebaikan ini bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari Roh Kudus yang tinggal bersama kita. Itulah yang menyenangkan dia. Itulah yang memperkenankan hati Tuhan. Mari kita berbuat baik, tapi bukan kebaikan yang didasarkan pada kemanusiaan kita, tapi kebaikan yang lahir karena kita sudah di dalam Tuhan dan Kristus di dalam kita. Kiranya Tuhan menolong kita boleh memahami 3 garis besar yang ada di dalam Perjanjian Baru, konsep tentang kebaikan Tuhan. Bahwa kebaikan adalah tetap sifat dasar dari Allah. Yang kedua, kebaikan Allah puncaknya dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kebaikan Allah itu tertanam dalam diri setiap orang percaya melalui Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan terus membangkitkan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam diri kami,
di mana kami adalah manusia lemah terbatas yang tidak mungkin melakukan kebaikan berasal dari diri kami manusia semata. Tapi setiap kebaikan yang kami perbuat, biarlah itu merupakan hasil dari buah roh, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pakai setiap kami dan semua umat Tuhan dimanapun berada untuk menyatakan kebaikan bagi semua orang, terlebih kebaikan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kebenaran demi kebenaran yang kami sudah dengarkan, baik itu membangun iman kami, membangun iman kehidupan Kristen kami, dan perjalanan kami akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Supaya kita memperoleh berkat dari sakramen perjamuan kudus, mari kita mendengar firman Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, supaya kita tidak salah melakukan sakramen perjamuan kudus, dan kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu sebelum kita melaksanakannya, mari kita mengoreksi hati kita. Ada 3 pertanyaan penguji untuk menguji diri kita. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang tidak bercelah, dan dengan kebenarannya kita telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Yang ketiga, apakah kita harus memeriksa hati kita? Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan, dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa di hadapan Allah. Kita minta Dia menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita boleh diampuni, dilayakkan, sehingga kita bisa makan dan minum bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, inilah kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk semeja dengan Tuhan, hendak makan roti dan minum cawan Tuhan, yang merupakan simbol daripada tubuh dan darah-Mu. Tuhan, ini bukanlah tradisi, tapi ini adalah sebuah pesan Tuhan Yesus Kristus,
di dalam kitab suci Alkitab, di mana kami diperintahkan untuk terus mengingatkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua terlihat, segala aib dan celah, kenajisan dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan. Manusia yang penuh dengan terbatas ini, sucikan kami. Baik pikiran, perasaan kami, perkataan kami, ucapan kami, perbuatan kami, bahkan keputusan-keputusan kami yang sering tidak memperkenankan hati Tuhan. Ampuni ya Bapa. Biarlah darah Kristus melingkupi kami, membungkus kami, dan menyucikan seluruh keberadaan hidup kami, sehingga kami boleh diperkenankan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Hati kami siap untuk menerima roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu aturan yang harus kita hormati. Bagi Bapak Ibu yang di rumah sudah baptis, mari kami undang untuk menerima perjamuan suci dan mengikutinya dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang masih belum baptis, mohon bersabar dulu. Nanti kalau sudah dibaptis, boleh bersama-sama untuk makan dan minum daripada perjamuan kudus ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Salib Hina. Kita naikkan pujian ini demi mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati kita. Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Bait yang kedua. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salib
jumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, ganti mahkota mulia. Jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur, pujian dan hormat kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, maha kasih, telah menyatakan kasih-Mu yang besar kepada dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah artinya bagi kami, bahwa ketika Engkau hancurkan tubuh-Mu dan curahkan darah-Mu, semua itu telah menjadi keselamatan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, karena hidup yang kekal telah Kau karuniakan. Jaminan keselamatan telah Kau lakukan dan kerjakan bagi kami, sehingga olehnya kami boleh menerimanya dari Tuhan sebagai anugerah. Tuhan, terima kasih. Kami yang harusnya binasa telah Kau selamatkan. Kami yang harusnya dihukum telah Kau bebaskan. Biarlah keselamatan yang kami punya ini kami pelihara, kami hargai, dan kami terus kerjakan demi kemuliaan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, bahwa kami terus di dalam rencana dan kehendak-Mu saja, sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan kami mempermuliakan nama-Mu yang kudus itu. Biarlah langkah-langkah hidup kami meninggalkan jejak-jejak kebaikan, seperti Tuhan meninggalkan jejak-jejak kebaikan bagi kami. Dan biarlah setiap kali kami melangkah, kami berkata-kata, kami bertindak dan membuat keputusan, semua itu akan mendatangkan pujian dan hormat bagi-Mu saja. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam sakramen ini. Ikatkan kami terus dalam perjanjian kekal-Mu, sebab kami adalah ahli-ahli waris-Mu yang akan menerima hidup yang kekal yang dari Tuhan. Kami bersyukur atas sakramen ini. Biar segala puji dan hormat terus dinaikkan hanya bagi Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi,
Setiap kali kita makan dan minum sakramen dari perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh jadi rema bagi kehidupan kita semua. Dan kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-Nya dan keluarga. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan mengakui iman kita. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berang. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang mengalami kebaikan Allah di dalam Kristus yang telah diberikan sebagai juru selamat dunia. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Silakan duduk dan saat teduh ibadah kita selesai dan sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan berkati